dan kita lihat fadilahnya melebihi Khalid bin Walid. Juga dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, di dalam hadis riwayat Al-Bazzar, dan juga riwayat ini dianggap semuanya thiqah, bahkan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi SAW, da'u li ashabi au usayhabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudi dhahaban lam mithla uhudin dhahaban lam yudrik mudda ahadihim wala nasifa. Tinggalkan para sahabatku dan para sahabat kekasihku atau sahabat-sahabatku walaupun mereka muda. Karena jika salah seorang dari kalian berinfak emas seperti Uhud, niscaya tidak bisa menandingi satu mud atau dari separuh mud dari apa yang mereka sedekahkan. Kemudian yang ke-11 kelebihan Abdurrahman adalah Abdurrahman membebaskan tanah. Lalu kemudian beliau mengajak semua pedagang tadi yang awal saya sebutkan ini untuk memakainya tanpa bayar sewa, dan akhirnya ia berhasil membuat pasar bagi pedagang yang mau sukarela membayar maka diterima, dan ternyata Abdurrahman mendapatkan berlipat ganda keuntungan dari situ. Yang ke-12, ia mewasiatkan seluruh hartanya dibagi bila ia wafat. Jadi beliau masih hidup sudah wasiatkan seluruh harta di jalan Allah. Maka Nabi SAW pada saat itu kedatangan Jibril, dan Jibril pun berkata, sampaikan salam Allah untuk Abdurrahman. Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengirim salam buat Abdurrahman kepada Nabi SAW, dan kembalikanlah hartanya, karena Abdurrahman sudah bilang semua harta saya ini buat jalan Allah. Kembalikan hartanya padanya dan sampaikan bahwasanya Allah telah menerima sedekahnya dan ia boleh mengelola hartanya semaunya. Jadi subhanallah, masih hidup dia sudah niat semua untuk Allah. Maka dengan itu karena wahyu masih ada, Allah Subhanahu wa taala sudah menerimanya. Kemudian juga pernah dalam waktu yang lain Abdurrahman mendapatkan salam yang kedua dari Allah langsung melalui wahyu. Salam dari Allah ini dan jaminan surga setelah ia minta kafilah dagangnya yang datang dari negeri Syam didoakan oleh Nabi SAW. Jadi pernah kafilah dagangnya datang, lalu Abdurrahman ingin kafilah dagangnya semuanya dibagikan untuk muslimin. Tapi sebelumnya dia mengatakan, ya Rasulullah doakan kafilah saya ini. Maka Nabi SAW pun mendoakan pada saat itu. Jadi seluruh kafilah dia datang, tapi tidak disebutkan berapa jumlah kafilahnya. Tapi satu kafilah ini terdiri minimal dari 3 ekor unta. Maka Jibril datang dan mengatakan, sampaikan hai Muhammad salamnya Allah untuk Abdurrahman, dan katakan kepadanya dia termasuk telah mendapatkan jaminan surga karena niatnya ini. Niat saja mengeluarkan apa yang dia inginkan. Kemudian juga Abdurrahman adalah seorang da'i. Ini kelebihan yang ke-14. Tadi yang ke-13 salam yang lain lagi dan jaminan surga. Yang ke-14 masuk Islamnya masyarakat Daumatul Jandal. Ini setelah Nabi SAW mengutus pasukan di sana dan mengepung kurang lebih kalau tidak salah sebulan. Kalau saya salah saya bersifat kepada Allah. Tapi kurang lebih sebulan dikepung oleh pasukan Nabi SAW dan tidak berhasil menembusnya. Karena Daumatul Jandal ini ada suku di sana yang jumlah personilnya itu sampai 100.000 orang. Maka pada saat itu Nabi SAW mengutus Abdurrahman bin Auf dan berkata padanya, siap-siaplah oleh Abdurrahman dan pergilah ke sana. Maka subhanallah, dengan keikhlasan dan ketulusannya dia datang, kemudian dia mendakwahi mereka 3 hari. Bukan cuma mereka menyerahkan diri, tapi mereka malah masuk Islam. Dan Abdurrahman sempat menikahi anak kepala suku yang ada di situ. Kemudian yang terakhir adalah janji Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya. Abdurrahman mimpi bahwasanya dia telah diberikan kebahagiaan memang dari masih di perutnya ibunya. Dan ini kalau teman-teman pegang bukunya, itu ada di halaman pertama di kisah Abdurrahman ini. Kisah panjang lebar di mana beliau mengatakan pada saat beliau tidur, beliau mimpi, kemudian melihat di dalam mimpinya ada 2 malaikat yang datang. Kemudian 2 malaikat ini sempat memegang tangan Abdurrahman dan berkata, bawalah orang ini untuk dihakimi di depan Allah yang Maha Perkasa. Lalu kemudian datang malaikat yang lain berkata, lepaskanlah dia, karena sesungguhnya orang ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pengampunan dan kebahagiaan selama dia atau semenjak dia masih di rahim ibunya. Dan karena Abdurrahman adalah orang yang terpercaya, maka pegangan atau riwayat ini dipegangi oleh para ulama. Kemudian sebagai penutup teman-teman sekalian adalah saatnya kita berpisah dengan beliau radhiyallahu anhu, dan kisah beliau ini tidak bisa selalu saja nyaman untuk diikutin, selalu saja nyaman untuk didengar gitu kan.
Insya Allah ceramah yang seperti ini coba nanti antum ulangi lagi pada saat sudah di-upload nanti, diulangi, didengar lagi. Makin kita dengar makin nyaman gitu. Saya bolak-balikan buku ini subhanallah sudah berulang kali dan saya kumpulkan data-data tambahan tadi. Kalau teman-teman pegang bukunya itu memang ini yang kita bedah asasnya, tapi cukup banyak informasi yang saya datangkan dari sumber-sumber yang lain. Itu selalu saja kita mendapatkan ketenangan hati, tambahan iman karena kisah yang luar biasa. Pada saat beliau meninggal dunia radhiyallahu anhu, dalam kondisi beliau sakit gitu kan, dan ini bukan karena perang. Sa'ad ibn Ibrahim berkata dari ayahnya, ia berkata, aku melihat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Nanti insya Allah pertama kali kita bahas orang ini yang sangat mulia dalam peperangan. Beliau berdiri pada jenazah Abdurrahman bin Auf, dan beliau sebelum mengangkat gerandahnya, beliau sempat mengatakan, sungguh sebuah gunung telah pergi. Maksudnya ini orang yang luar biasa, ya seperti gunung yang luar biasa sudah hilang. Lalu Ali bin Abi Thalib, Ibrahim bin Sa'ad juga berkata dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya ia berkata, Ali bin Abi Thalib sempat berkata pada saat melihat Abdurrahman wafat, pergilah wahai ibnu Sa'ad ibnu Auf, sesungguhnya engkau telah mendapatkan kejernihan kehidupan dan engkau telah mendahului kekeruhannya. Maksudnya engkau pasti akan mendapatkan yang terbaik nanti di akhirat sana. Allahu a'lam. Jadi ini yang kita bisa dapatkan atau pelajari, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga saja seluruh apa yang sudah kita lalui dari umur-umur kita ini diampuni oleh Allah kalau ada salah-salah, dan juga diberkahi sisa umur yang ada sehingga seluruh amal yang akan kita kerjakan diterima, dan juga semua muslimin yang masih sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang terlilit utang dilunasi utangnya, dan semua ya kita yang hadir di sini diberkahi hidupnya insyaallah, dan juga ya dimudahkan untuk bisa mengamalkan hukum-hukum Allah, dijadikan orang-orang mukmin yang kuat secara fisik, yang kuat secara iman, sempurna secara keyakinan, dan juga diberikan kekayaan karena rajin bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu seperti biasa insyaallah kita akan lanjutkan pertanyaan setelah sholat duhur nantinya, karena melihat waktu teman-teman juga mungkin butuh berwudu, akan saya buka sesi tanya jawab setelah itu. Dan kita berdoa sebagai penutup, semoga Allah SWT memberikan kemenangan saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada. Allah ikhlaskan niat-niat mereka, Allah kokohkan telapak-telapak kaki mereka, dan juga Allah berikan kemenangan Islam di tangan mereka, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita di surga firdausnya bersama para sahabat-sahabat yang mulia yang telah mendahului kita tanpa hisab dengan izin Allah, yang semua yang hadir di sini, dan juga kedua orang tua kita. Mungkin begitu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Pertanyaan jangan ditambah lagi. Cukup. Ini bisa sampai subuh kita nggak pulang. Mohon penjelasannya mengenai Sa'ad bin Rabi' yang menawarkan istrinya untuk Abdurrahman bin Auf. Apakah istrinya tidak tersinggung? Karena istri itu manusia Ustaz, bukan barang. Terima kasih. Beginilah kalau kita masih berbicara perasaan bukan karena Allah. Tadi kan sudah saya bahas masalah itu. Jadi Sa'ad bin Rabi' bukan seperti yang Anda bayangkan, langsung aja menceraikan istrinya. Dia akan tawarkan kepada Abdurrahman dan dia akan tawarkan kepada istrinya. Sesuatu yang rasional. Dan di sini penawaran pertama kepada Abdurrahman, karena dia melihat Abdurrahman adalah orang yang beriman kepada Allah, seorang yang hijrah, tidak punya pasangan hidup, dia punya 2 orang istri. Dia akan tawarkan karena ini adalah sebuah penawaran yang positif, bukan berarti dia mau anggap seperti barang dagangan. Dan pada saat istrinya nggak setuju misal, tentu saja istrinya punya hak untuk tidak menikah dengan temannya dia gitu kan. Tapi ini sebuah bukti yang kita ambil adalah pelajarannya bagaimana ketulusan Sa'ad bin Rabi' dan bagaimana ya kemuliaan jiwanya Abdurrahman bin Auf. Itu yang dimaksud. Kita ambil pelajaran dari kisahnya. Karena memang ternukilnya kisah-kisah para sahabat kepada kita itu untuk diambil pelajarannya, dan pelajarannya jelas di sini, gitu kan? Bahwasanya bagaimana mereka saling menawarkan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana Abdurrahman menolak masalah itu.
Bagaimana agar kita bisa yakin akan rezeki seperti Abdurrahman ibn Auf? Ilmu. Kata kuncinya ilmu. Seringnya hadir di majelis ilmu akan memunculkan keimanan. Tangga agama kita ilmu dulu. Hadir majelis ilmu non-stop. Setiap ada kesempatan, kalaupun tidak hadir maka dengarkan melalui audio, apalah ya media yang bisa kita lakukan. Sekarang bisa di-download gratis, bisa didengar dari HP kita. Luar biasa, banyak sekali caranya. Ilmu. Seringnya mendengarkan ilmu yang benar sesuai dengan wahyu akan mendatangkan iman. Iman akan mendongkrak kita beramal saleh. Jadi karena adanya ilmu akan muncul keimanan dan keyakinan. Kalau sudah muncul ini maka akan secara otomatis terdongkrak kita beramal saleh. Tentang sifat afaf dari Abdurrahman ibn Auf, menolak pemberian saudara Ansar. Apakah tidak menyakiti perasaan si pemberi? Bagaimana dengan hadis menyenangkan saudara untuk menerima pemberiannya? Tentu saja tidak menyakiti, karena memang Abdurrahman ibn Auf tahu bobot penawaran Sa'ad ibn Rabi'. Ini bukan main-main penawarannya, setengah harta dan satu orang istri. Ya. Tentu saja ini karena kemuliaan jiwa Sa'ad radhiyallahu anhu, karena ketulusannya dalam bersaudara karena Allah. Maka dia menanggapi itu positif, gitu kan? Dia menolaknya karena dia tahu lebih besar masalahnya untuk menolak pada saat itu. Pasti ya akan mengurangi harta Sa'ad, pasti akan mengurangi juga istrinya yang sudah ada 2 orang pada saat itu. Maka Abdurrahman pun menolak karena tahu kadar bobotnya, gitu kan? Beda, jangan antum samakan dengan ditawarkan segelas air atau ditawarkan sepotong kue. Coba beda, ya, tentu berbeda. Jadi di sini tidak sama sekali tidak menyakiti hati atau perasaan si pemberi di sini Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Mana yang didahulukan, sedekah atau bayar hutang? Namun hutangnya masih bisa dibayar nanti. Tentu membayar hutang wajib ya. Membayar hutang wajib. Jadi begini, jangan difahamin sedekah itu berkisar di masalah duit saja. Sedekah kan luas ya, memberikan pakaian, makanan, uang, ya, apa saja. Saya sarankan teman-teman jangan tambah pertanyaan ya. Ini udah banyak nih, didengarin dulu. Mungkin saja pertanyaan yang anda tanya ini sudah ada nanti di sini. Itu pun saya tadi sortir di belakang banyak sekali bertanya yang kemana-mana bahasannya. Ini banyak masalah rumah tangga, banyak masalah bagaimana mendidik istri jadi solehah, bagaimana saya keluar ke pengajian tanpa izin dengan suami. Ini bahasan masalah rumah tangga. Saya sarankan kembali ke tema saya manajemen rumah tangga Islami. Sudah ada di upload Tablik Akbar di Malang, itu sudah ada insya Allah di Wesal TV, di YouTube ada, dan juga ada di ceramah kita di web. Itu bisa dilihat, insya Allah akan dapat jawabannya nanti. Jadi utang itu wajib. Bahkan kalau kita punya kemampuan tidak boleh ditunda. Kata Nabi SAW, matlul ghani dhulmun. Menunda pembayaran utang bagi orang yang kaya, sudah mampu maksudnya, maka itu kezaliman, gak boleh. Sedekah sifatnya umum. Maka kalau bertemu tepat waktu bayar utang dengan sedekah, tentu bayar utang didahulukan, karena itu wajib. Sedekah hukumnya sunnah, gitu kan? Sedekah misalnya, dan sedekah ini jangan selalu dipertemukan. Jadi jangan dipertemukan antara ibadah sama ibadah. Misal ada orang pernah bertanya kepada saya, Ustaz, saya dahulukan bayar utang Ramadan atau saya puasa 9 hari di awal bulan Zulhijjah? Saya bilang jawabannya jangan dipertemukan keduanya. Bayar utang ya bayar utang Ramadan. Kalau puasa Zulhijjah yang akan masuk nanti insya Allah 14 September ini sampai 23 September nantinya, itu memang kita disunnahkan puasa. Ya sudah puasa itu, pada saat tiba waktunya kita puasa, jangan dihubungkan dengan utang. Sama dengan orang bilang saya akikah atau kurban dulu. Jangan dipertemukan antara dua hal ini, gitu kan? Lakukanlah semuanya, itu lebih baik. Ya, lebih baik kita melakukan akikah buat anak kita, dengan kita juga ada kelebihan rezeki berkurban. Tapi kalau tiba hari ke-7 anak kita lahir, akikahnya diwajibkan bagi orang tua dan tiba kurban, maka kita dahulukan akikah. Wajib didahulukan dari sunnah, gitu kan? Tapi kalau kita bisa melakukan semua sangat baik. Dan sedekah ini tidak usah dibayangkan hal-hal yang besar ya. Dimulai dari hal yang kecil. Hal yang kecil mungkin kita punya kita punya sebungkus roti. Pada saat mau makan di kantor ada teman di sebelah, bagiin setengah nih. Buat kamu setengah, mau nggak? Kalau dia nggak mau ya sudah, itu masuk sedekah, gitu kan? Termasuk sedekah itu. Kita kebetulan lagi beli, ada orang muslim di depan masjid jual kopiah. Harganya 12.000, 10.000, 15.000 kita beli. Ada teman bersama kita, beli 2 kita berikan 1 ke dia. Sedekah termasuk. Jadi jangan selalu terkurung di masalah duit saja, bisa benda.
Karena di sini kan kalau dipertemukan mana dahulukan, sedekah atau bayar utang. Utang kan jelas kita membayar dalam bentuk duit, gitu kan? Maka lebih baik jangan dipertemukan dan usahakan masing-masing dilakukan, itu lebih positif. Apakah melanjutkan S2 di luar negeri, negeri kafir, Eropa atau Amerika termasuk dalam larangan untuk hijrah? Saya bilang kalau dalam keadaan darurat tidak apa-apa. Karena di sini yang dilarang adalah tinggal tanpa ada udzur syar'i, tinggal di tengah-tengah orang kafir. Kalau misalnya antum masih bisa sekolah S2, S3, kuliah di negara-negara Islam, ya lakukan negara Islam. Tentu lebih baik, gitu kan? Tentu lebih baik. Sekarang banyak sekali orang-orang Eropa yang belajar ke Turki. Turki negara Islam, gitu kan? Banyak sekali di tahun-tahun terakhir ini, 5 tahun terakhir, banyak kampus-kampus di Turki, fakultas-fakultas umumnya pun itu dipenuhi dengan orang-orang Eropa. Anehnya kita malah berangkat ke Eropa, kenapa kita nggak ke negara Islam? Gitu kan? Banyak sekali. Maka kalau kita masih bisa ke negara Islam yang mudah kita ibadah, itu jauh lebih sesuai dengan akidah kita. Kalau darurat, tidak ada lagi ilmu itu atau ilmu baru ditemukan dan terkenal satu negara kafir perlu kita belajar, ya itu lain. Pergi belajar lalu balik, gitu kan? Jangan sampai meninggal di negara kafir, di sana dihabisin waktu negara kafir yang tidak ada, yang justru malah membahayakan buat dia secara akidah, lebih baik jangan. Tapi kalau dia lahir di sana, duta, nuntut ilmu, gitu kan? Itu lain, itu mungkin hal-hal yang masih dianggap darurat, ya, yang masih darurat. Jika ada orang gemar berhutang, apakah kita harus tetap membantu atau diberi pelajaran supaya ada efek jerah? Pertanyaan yang hampir sama, Ustadz, bagaimana mengatur porsi untuk sedekah dengan utang? Ya, ini hampir sama tadi pertanyaan sebelumnya, ya. Jadi kalau ada orang yang sering utang, kerjaannya dia jangan dibantu. Untuk utangkan lagi, ya. Untuk utangkan lagi itu sebaiknya jangan memang. Itu lain, itu pelanggaran. Karena berhutang itu dalam Islam bisa masuk dalam hukum makruh atau haram. Itu utang. Nggak ada utang itu hukumnya sunnah, nggak ada. Hutang itu hukumnya makruh atau haram. Dia jadi makruh kalau kita memang harus berutang, kita nggak punya lagi cara lain, gitu kan? Hukumnya tetap makruh, itu bukan sunnah. Karena tetap didahulukan untuk orang itu tidak berhutang, karena utang ini berbeda. Hukumnya sendiri, ada beda hukumnya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ruh seorang mukmin tergantung antara langit dan bumi selama utangnya belum terbayar. Orang yang mati syahid dalam hadis Bukhari dikatakan diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Jadi utang ini punya hukum sendiri, gitu kan? Jadi tentu saja kita harus, ya, berpikir masalah utang ini dijauhi hukumnya, lebih aman untuk dijauhi. Dia akan menjadi haram kalau orang itu utang dengan niat tidak mau mengembalikan, jadi haram. Uang itu dasarnya jadi haram. Makanya Nabi SAW mengatakan siapa yang berhutang darurat pun, gitu kan, dan dia niat mau mengembalikannya, Allah akan mudahkan dia kembalikan. Nanti Allah akan bantu tuh. Tapi kalau ada orang utang asalnya nggak mau kembalikan, sudah niat memang tidak mau, ini orang mampu nggak apa-apalah, cuman 1.000 rupiah, cuman 100.000, orangnya kaya nggak usah. Maka ini sudah haram hukumnya. Dia haram dalam berutang, hukumnya haram. Maka tentu saja harus kita pahamin masalah ini. Jadi hutang itu dijauhi semaksimal mungkin, kecuali darurat. Dan kebanyakan pintu utang terbuka ini teman-teman sekalian karena memaksakan diri di atas kapasitasnya. Misal, ada seorang ibu pernah di salah satu taklim saya di Kelapa Gading bilang, Ustadz, saya kalau tidak KPR rumah, saya nggak bakal pindah rumah. Kira-kira bagaimana tanggapannya? Saya bilang, itu kan statementnya ibu, perkataannya ibu itu. Jadi langsung mematok diri tidak akan punya rumah kecuali harus KPR, utang. Saya bilang, itu kan perkataan Anda. Dari mana Anda punya jaminan tentang masalah itu? Kenapa nggak ngontrak dulu, nggak paksain diri, sambil ikhtiar, sambil berdoa dan nanti beli cash? Itu bisa kok kalau mau, gitu kan? Buktinya banyak orang yang utang, apalagi terlilit dengan masalah ribawi, dipastikan subhanallah ujung-ujungnya meninggal jadi masalah. Jadi masalah. Ada orang yang belum selesai KPR-nya disita oleh bank, akhirnya bukannya meninggalkan warisan untuk ahli waris, malah ahli waris yang membayarkan utangnya. Berapa banyak mobil mewah yang dipakai, rumah yang dipakai, melampaui kapasitas. Laluin dunia ini semampunya, gitu kan? Jangan dipaksakan. Kita punya kapasitas teman-teman sekalian. Semua punya kapasitas. Mata punya jangkauan, suara punya jangkauan, ya, tangan punya jangkauan, kaki punya jangkauan. Jangan lebihi. Kalau kita melampaui kapasitas kita, kita harus memaksakan diri, kan gitu. Misal langkah kaki kita 1 meter misalnya. Ada orang mau melangkah 2 meter, susah.
Susah, dia akan maksain diri, bisa keseleo, bisa robek celananya, bisa macam-macam. Maka jangan lampaui kapasitas, gitu kan? Dan sedekah dalam masalah ini, ya, pernah ada sahabat bersedekah dalam hadis Bukhari dengan 1 dirham, 1 dirham. Yang satu bersedekah dengan 1000 dirham. Lalu kata Nabi SAW, 1 dirham, Allahu Akbar, 1 dirham mengalahkan 1000 dirham, kata Nabi SAW. Sahabat semua heran, ya Rasulullah, gimana bisa? Jelas-jelas secara kuantitas ini di mata kita lebih banyak yang 1000. Kata Nabi SAW, karena yang sedekah dengan 1 dirham tidak punya kecuali itu. Allah nilai dia mensedekahkan semua hartanya pada 1 dirham. Antum kalau nggak punya kecuali 1000 rupiah dan antum sedekahkan semua, sama nilainya di mata Allah mensedekahkan seluruh harta. Sementara orang yang sedekahkan 1000 dirham, dia punya ratusan ribu dirham yang lain, gitu kan? Jadi kecil. Kalau kita hitung secara persentase maka lebih kecil. Maka sedekah di sini dikeluarkan semampu kita. Ya, ini. Kita keluarin sedekah. Saya tidak bilang misalnya kita mau naik bus, uang kita tinggal 3.000 rupiah untuk bayar bus, lalu kemudian sedekahkan aja 3.000 rupiah itu. Nah, bukan begitu pemahamannya. Kita kalau enggak berarti saya enggak bisa kuliah. Ya jangan. Keluarkan 3.000 itu. Ya kita gunakan kalau pas-pasan. Karena sedekah itu yang paling pantas adalah buat diri sendiri dulu. Kata Nabi SAW, mulailah bersedekah dengan dirimu. Jadi 3.000 rupiah pas mau naik bus. Kalau kita kasih orang lain kita nggak bisa naik bus. Itu salah kalau kita kasih orang lain. Karena sedekah dimulai dengan diri sendiri. Kemudian kepada kerabatmu, lalu kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, umumnya kaum muslimin. Ya, pernah ada sahabat pegang 1 kantong dirham. Dia bilang, ya Rasulullah, ada orang miskin muslim umum. Ada lagi orang miskin yang satunya punya hubungan kerabat sama saya. 1 kantong dirham ini yang mana saya kasih? Kata Nabi SAW, kalau kau kasih yang punya hubungan kerabat denganmu, kau akan mendapatkan 2 pahala. Pahala silaturahim dan pahala sedekahnya. Jadi kita bisa memilih siapa yang kita mau kasih sebenarnya, gitu kan? Bisa di sini. Dan tetap mendahulukan diri sendiri. Harus difahamin. Jadi kalau porsi dipertemukan antara utang sedekah, utang yang didahulukan. Kalau saya harus bersedekah bagaimana, ya semampunya, gitu kan? Dan diikuti dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu akan mendapatkan maksimal pahala. Ustaz, bolehkah dikala kita bersedekah kita berharap pahala ganti dari Allah di akhirat nanti? Hampir serupa pertanyaan juga Ustaz, apakah boleh bersedekah dengan keyakinan Allah akan memberi lebih lagi atau cukup lillahi ta'ala? Tentu saja boleh. Semua yang Allah janjikan boleh kita harap, ya kan? Boleh kita harap. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dalam Al-Qur'an, perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah seperti orang yang menanam tanaman. Yang nanti tanaman itu akan tumbuh dan setiap memiliki banyak dahan dan ranting, dan setiap dahan itu akan punya 100 ranting dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan memang berlipat gandaan. Wajar kita minta. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan salah satu kiat untuk menambah rezeki adalah bersedekah. Memang begitu. Ya bna Adam, hadis Bukhari tadi, hadis Qudsi, kata Allah, ya bna Adam, anfik alaih. Anak Adam, infak dulu di jalanku, aku akan berikan kepadamu. Memang kita ada balasan. Beri kita akan dikasih. Kalau kita sholat, puasa, semua ibadah kita kerjakan karena berharap masuk surga, itu penting. Itu kaidah dasarnya. Kita berharap balasan yang Allah janjikan. Makanya dalam buku-buku hadis disebutkan fadilah sholat duha, fadilah sholat malam, fadilah sedekah, fadilah bakti dengan orang tua. Apa itu fadilah? Janjinya Allah di ibadah yang sedang kita kerjakan. Bolehkah saya ibadah karena mengejar apa yang Allah janjikan? Boleh saja. Itu termasuk lillahi ta'ala berarti. Karena kita berharap. Bolehkah saya meninggalkan dosa karena takut masuk neraka? Boleh. Ya gitu. Karena yang suruh kita takut pada neraka Allah Subhanahu wa taala, berarti dengan takut pada neraka berarti kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan tentang masalah surga, Al-Imran surah nomor 3 ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian, bertobat kalau punya salah, dan kejarlah surga dengan sibukkan diri dengan amal soleh setelah itu, setelah taubat, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah menyuruh kita kejar surga memang, ibadah untuk masuk surga, itu Allah yang perintahin. Berarti dengan mengejar surga sebagai balasan kita patuh pada Allah.
Bagaimana bisa antum mau beribadah tidak ada janjinya? Fitrah manusia butuh janji, gitu kan? Makanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dijanjikan palsu ya. Ini janji yang pasti. Kemudian dalam surat Tahrim, surah nomor 66 ayat 6, Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang khawatir dari api neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata ulama tafsir, dengan meninggalkan dosa-dosa, gitu kan? Takutlah kalian dengan api neraka itu, kata Allah, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan dan selalu patuh terhadap apa yang Allah titahkan. Jadi memang kita takut masuk neraka, itu berarti takut sama Allah karena Allah yang suruh, gitu kan? Allah yang suruh. Jadi kita bisa berharap balasan, bisa berharap balasan. Apakah mengundang orang yatim makan di rumah sedekah sebagai sedekah kelihatan riya, atau membagikan makanan berbuka puasa akan tampak riya? Tentu saja begini ya, semua ibadah yang kita kerjakan yang akan kelihatan oleh orang lain, sholat berjamaah di masjid, sedekah di tempat umum, berpuasa Ramadan, orang semua tahu kalau lagi puasa. Ada orang baca Quran di masjid, orang lihat. Kemudian haji dan umrah misalnya, karena orang semua lihat. Semua ibadah, kata ulama, yang akan dilakukan di hadapan orang-orang pasti akan dilibatkan syaitan dalam ibadah. Syaitan akan melibatkan dalam ibadah itu, ibadah tersebut riya, pasti. Tinggal orang itu mengiyakan atau tidak. Ini kita lagi sholat, syaitan bisikin tuh, sebelah kamu ada orang gitu, nanti dia kira doa kamu panjang, nanti kamu dipuji, nanti kamu, terus dia tawarkan. Selama kita tidak mengiyakan, tidak riya, sah sholatnya. Tapi kalau kita iyakan, baru dia riya. Berarti kita mengundang orang makan, kasih orang miskin sedekah makan, orang semua lihat, itu enggak riya. Abdurrahman bin Auf membagi, mengiklankan 700 tadi kafilanya, untanya. Diiklankan, ini semua Abdurrahman wakafkan buat kalian. Pernah juga saya ceritakan Utsman bin Affan mendatangkan kafilah yang sangat banyak dari Syam untuk dibagi-bagikan. Maka Utsman mengatakan, saksikan wahai muslimin, ini sedekah buat kalian. Tapi belum bisa mengontrol hatinya dari riya. Selama kita bisa kontrol, maka tidak ada masalah, tidak akan masuk dalam bab riya. Karena kadang-kadang ada amal yang memang harus dikerjakan di depan umum, nggak bisa enggak. Bagaimana hukumnya kita bersedekah di rumah yatim yang pemiliknya ahli bid'ah? Tentu saja kita lihat bid'ahnya apa nih. Kalau bid'ah itu sifatnya bid'ah mukaffirah, bid'ah yang sampai membuat orang kafir, syirik, minta-minta ke kuburan, nah itu jelas janganlah, gitu kan. Apalagi kalau dana itu disedekahkan lalu kemudian dipakai untuk perbuatan-perbuatan ritual ini. Tapi kalau misalnya bid'ahnya itu adalah bid'ah yang sifatnya perilaku-perilaku yang memang belum sampai pada mukaffirah, tidak sampai mengkafirkan orang, gitu kan, kekeliruan karena tidak tahu dalilnya, maka kita sekalian nasihatin. Saya sarankan teman-teman tetap masuk ke semua lembaga dan berikan syarat, gitu kan. Ini saya berikan ya, dan saya minta nanti begini, atau dikasih hadiah buku, diikutkan dengan buku. Kalau kita masih belum tahu keadaannya bagaimana, sedekah saja secara umum, tidak ada masalah. Karena memang hukum dalam Islam adalah hukum zahir, yang kelihatan depan mata. Kalau kita lagi jalan dengan seseorang, pas azan duhur dia nggak sholat, nah itu wajib kita ingkar mungkar. Tapi kita tidak punya kewajiban dalam Islam keluar dari masjid pegang tangannya orang, kamu udah sholat belum? Itu nggak ada dalam Islam. Artinya kalau kita berikan sedekah kepada orang, ya kita sedekah secara umum, berhusnuzan, gitu kan. Bahkan sedekah bukan cuma untuk orang muslim, orang kafir aja boleh terima sedekah kita. Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah memberikan puluhan ekor kambing kepada satu orang musyrik yang datang ke Madinah dari belakang gunung Uhud. Dia tinggal di belakang gunung Uhud, awal hijrah. Maka orang ini mengatakan, hai Muhammad, saya dengar kamu mengajarkan pengikutmu untuk selalu bersedekah. Maka tidak ada orang yang susah dari umatmu. Ya. Saya orang miskin, saya minta satu ekor kambing kamu. Nabi SAW langsung bilang, kamu lihat unta-unta ini? Nabi kebetulan punya puluhan ekor unta. Kata orang itu, iya. Kata Nabi, ambil semuanya buat kamu, semuanya, bawa saja. Orang ini bilang, hai Muhammad, jangan kau olok-olok saya. Kata Nabi SAW, tidak, ambillah. Maka orang itu ambil semuanya, puluhan ekor, dibawa pulang ke kaumnya.
Subhanallah, begitu tiba di pintu gerbang sukunya dia teriak, wahai kaumku, berimanlah pada Muhammad karena Muhammad mengajarkan ajaran yang tidak akan membuat kita susah. Gak ada berhentinya orang sedekah itu. Maka di sini akhirnya masuk Islam satu suku karena perilaku Nabi SAW. Tapi saksi bahasan boleh bersedekah dengan orang kafir. Yang penting bukan mendukung tempat ibadahnya. Apalagi kalau Muslim yang masih majhul hal, nggak jelas, itu kan keadaannya. Atau mungkin dia masih melakukan pelanggaran tapi dia tidak tahu hukumnya. Bukan sampai orang yang memang fanatisme yang tahu tapi tetap melanggar, itu lain, itu jangan, gitu kan? Kita tahu akan berbahaya harta tersebut. Mana yang lebih utama, lebih sesuai tuntunan Nabi jika punya uang lebih? Apakah berkurban dengan kambing, domba atau sapi? Tentu saja dengan kambing dan domba ya. Karena Nabi SAW berkurban dengan domba dan domba ini sejenis dengan kambing. Jadi walaupun Anda mampu sapi, mampu unta, tetap kalau bicara afdaliyah kambing dan domba, gitu kan? Dan dianjurkan setiap muslim yang punya kemampuan uang pada saat tiba Idul Adha nanti dan hari tasyrik 3 hari setelahnya, kalau kita pemerintah misalnya tanggal 24 September nanti berarti 24, 25, 26, 27, gitu kan? Maka 4 hari ini dianjurkan untuk berkurban. Ada yang punya kemampuan beli 1 ekor kambing, maka dia beli. Walaupun memang uang itu tadinya dia mau pakai untuk modal misalnya, maka lebih baik dia dahulukan untuk ini, gitu kan? Karena ini ibadah dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini besar pahalanya. Dan insya Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Tapi kalau bertemu dengan perbuatan-perbuatan wajib, misal membayar utang, maka dia dahulukan utangnya. Atau dia tidak punya kemampuan, gitu kan, itu tidak usah dipaksakan. Jadi lebih afdal kambing, dan dianjurkan setiap muslim yang punya kemampuan berkurban lebih dari 1 ekor. Nah, Nabi SAW berkurban dengan domba dalam hadis Bukhari 65 ekor. Dan juga dianjurkan setiap muslim untuk menyembeli kalau dia mampu dengan tangannya sendiri. Ini termasuk perintah ya. Haruskah berkurban itu di lingkungan rumah tempat tinggal? Karena lingkungan saya isinya orang berada. Bolehkah di daerah lain tapi saya tidak menyaksikan? Boleh saja, nggak ada masalah. Lihat tempat yang lebih dibutuhkan. Satu-satunya pendapat ulama yang mengatakan agar tidak berkurban di tempat lain itu hanya di Mekah. Kalau orang lagi haji, maka dianjurkan lebih afdal berkurban di haji. Karena itu wilayah haram, lagi musim haji, itu lebih mulia dibandingkan tempat lain, gitu kan? Jadi kita bisa berkurban di sana. Tapi kalau selain itu silahkan. Di Jakarta sudah cukup, di sekitar komplek kita cukup, sumbang di daerah lain itu boleh, nggak ada masalah. Haruskah saya memakan bagian dari kambing kurban tersebut? Apakah boleh dikurbankan saja semua? Tidak harus, tapi sunnahnya. Nabi SAW menyunnahkan orang yang menyembelih untuk mengambil sebagian dagingnya, baik kurban, baik akikah, baik untuk mengundang orang, sedekahin ke orang. Karena Nabi SAW seringkali kalau ada sembelihan beliau mengatakan idribuli sahma, berikan saya sebagiannya. Lalu Nabi SAW menikmati dari daging sembelihan tersebut. Di mana saja bisa belajar sejarah Islam untuk S2? Apakah di Madinah, negara Arab, atau bisa di kampus di Indonesia? Saya tidak tahu kalau di Indonesia ya. Kalau di daerah Timur Tengah mungkin yang terbuka untuk S2 itu hanya daerah Afrika, mungkin Mesir, gitu kan. Ini yang masih terbuka. Saya tidak tahu sekarang kalau Turki membuka diri, karena baru-baru ini saya dapat berita ada penawaran beasiswa. Tapi kalau untuk di Timur Tengah, kalau kayak di Madinah itu nggak bisa. Karena di Madinah itu setahu saya syaratnya untuk S2 memang dasarnya dia S1 di situ. Ya. Udah S1 di Madinah, kemudian dia lulus baru bisa. Kalau enggak maka nggak bisa. Selain sedekah atau infak, amalan apa yang bisa membuka pintu rezeki? Saya sarankan ikut tema saya ya. Saudaraku, ini ada rahasia rezekimu. Ada 10 kiat menambah rezeki yang saya sebutkan. Bersyukur, berinfak, gitu kan? Menikmatin yang halal, menjauhi yang haram, memperbanyak istighfar, kemudian bertakwa kepada Allah, patuh pada Allah, kemudian bertawakal, kemudian silaturahim, kemudian hijrah tadi yang kita jelaskan, kemudian haji dan umrah, dan yang ke-10 itu doa. Ini 10 kiat panjang lebar saya jelaskan dalam tema Saudaraku, ini adalah rahasia rezekimu. Bisa dilihat, ada di YouTube insyaallah. Apa benar Abdurrahman bin Auf paling terakhir masuk surga dibandingkan para sahabat Nabi yang lain karena lamanya hisabnya? Saya nggak pernah temukan riwayat itu. Tidak pernah saya temukan. Yang ada kita temukan adalah malah hadis Sahih Bukhari tadi, kalau Abdurrahman dijamin masuk surga. Di sini maksudnya dijamin masuk surga, dia akan masuk surga tanpa hisab.
Malah pemahamannya 10 orang sahabat itu masuk surga tanpa hisab. Jadi bukan berarti masuk surga saja. Karena kalau hanya masuk surga dengan dihisab, banyak orang tidak perlu disebutkan namanya oleh Nabi SAW kan. Karena misalnya seseorang di antara kita juga nanti kalau dihisab hari kiamat, insya Allah amalnya lebih baik, dia juga akan masuk surga. Kalau memang tetap melalui hisab, maka tidak butuh disebutkan. Penyebutan 10 orang ini berarti tanpa hisab mereka masuk, itu nilai plusnya di situ. Karena kalau melalui hisab berarti umumnya seperti muslimin, gitu kan. Jadi tidak ada, setahu saya Allah alam ini tidak mungkin ada gitu ya. Surah Al-Baqarah 215 tercantum infak didahulukan orang tua lalu kerabat. Kira-kira kerabat tetangga yang perlu kita beri infak seperti apa? Ya tentu saja orang yang butuh ya, orang yang butuh. Dan infak ini, sedekah ini bisa untuk orang kaya, bisa untuk orang miskin ya. Misal gini, ada orang tua kita datang kaya raya atau saudara kita datang ke rumah kaya raya, kita hidangkan makan, itu sedekah. Makanan yang kita keluarkan sedekah. Lagi kebetulan adik saya datang ke rumah, kemudian dia lihat baju di lemari, itu bagus ya, saya mau minta, kita berikan, silahkan ambil. Dia orang mampu sebenarnya, tapi dia suka baju itu, modelnya bagus, mungkin suka warnanya, kita kasih, itu sedekah. Padahal dia orang mampu, gitu kan? Jadi boleh saja, bolehnya memberikan bagian daripada daging kurban kepada orang kaya, itu boleh. Misal maksudnya orang mampu ya. Jadi tidak selamanya orang miskin, didahulukan orang miskin, tapi bolehkah orang kaya mengambil bagian daripada daging kurban? Boleh. Sekarang antum dapat nih bagian daging kurban, kita sembelih kambing atau sapi, kemudian dapat 2 kilo, kita ambil sebagian. Lalu ada kerabat kita datang orang kaya, tapi dia datang, kemudian kita berikan sebagian dari daging kambing atau daging yang sudah dikurban tadi, bolehkah? Boleh. Tidak ada masalah, gitu kan? Beda infak dengan sedekah Pak Ustaz? Apa sama dengan sumbangan juga? Tentu kalau sedekah diitlakkan itu lebih umum. Sedekah itu lebih umum. Karena sedekah ini masuk segala macam jenis yang dikeluarkan di jalan Allah. Bahkan dalam hadis dikatakan ya, mengucapkan subhanallah sedekah. Zikir. Mengucapkan alhamdulillah sedekah, mengucapkan la ilaha illallah sedekah, menyuruh kepada kebaikan sedekah, melarang dari kemungkaran sedekah. Bahkan engkau mengangkatkan barang sahabatmu, saudaramu ke atas tunggangannya sedekah. Dalam hadis lain dikatakan seseorang dari kalian akan mendapatkan pahala sedekahnya sampai sepotong makanan yang dia taruh di mulut istrinya. Jadi sedekah lebih umum, bisa masuk apa saja yang diniatkan untuk Allah berhitung sedekah. Tapi kalau infak lebih tertuju kepada benda materi yang diberikan. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Kalau sumbangan tentu dalam bahasa Indonesia yang bisa lebih umum lagi ya. Bisa lebih umum lagi. Teman saya seorang mu'allaf masih tinggal dengan keluarganya yang non muslim. Apakah ia harus hijrah ke tempat di mana ia mudah beribadah dan meninggalkan keluarganya? Ia seorang janda yang bekerja dengan anak 2. Orang tuanya belum tahu ia mu'allaf. Ya tentu saja dia tetap hijrah. Semua orang yang terganggu dari sisi ibadah, mu'allaf atau muslim, maka dia harus pindah. Yang sudah jelas panjang lebar tadi saya jelaskan. Dan saya sarankan seperti ini, masalah mu'allaf ini jangan disembunyikan, sampaikan saja. Mungkin saja bisa menjadi penyebab keluarganya malah dapat hidayah, gitu kan? Bukan mustahil. Kenapa harus ketakutan? Anda dalam keadaan benar. Apa yang harus dikhawatirkan? Kenapa orang jadi mu'allaf sembunyi, gitu kan? Kebenaran itu bukan untuk disembunyikan, diiklankan. Itu yang benar. Tidak boleh kita khawatir dengan itu. Ada orang subhanallah pakai baju koko, pakai kopiah malu. Loh kenapa? Ada orang pakai cadar malu jalan. Subhanallah, ini kebenaran. Kenapa orang yang sedang salah telanjang tidak malu? Terbalik ini, gitu kan? Mesti yang benar itu ditonjolkan memang. Bagaimana wanita bersedekah sedangkan uangnya adalah milik ayahnya atau suaminya? Apakah dengan uang saku yang dikumpulkan? Saya sudah jelaskan tadi ya, sedekah secara umum. Apa saja dia boleh sedekahkan. Kalau misalnya memang ada uang yang dia mau keluarkan, kemudian itu hasil pemberian dari ayahnya atau suaminya, maka dia bahasakan. Dan dalam hadis dikatakan siapapun yang bersedekah dari harta seseorang, maka yang bersedekah dapat uang, dapat pahala, dan yang memiliki harta juga dapat pahala. Misal gini, seorang suami kasih ke istrinya, lalu istrinya sedekahkan, maka suami juga ikut dapat pahala. Orang tua memberikan kepada anaknya, anaknya sedekahkan, maka juga orang tuanya dapat pahala. Jadi gak ada masalah sebenarnya, cuman kalau bertemu antara kita mau sedekahkan secara umum dengan misal suami titipkan duit, ini uangnya nafkah bulanan, diberikan kewajiban untuk menyiapkan makanan, kebutuhan rumah, ini berarti kewajiban, maka nggak boleh disedekahkan uang ini, karena memang ini sudah bentuk sedekah suami yang harus dijalankan, gitu kan?
Jangan disodokahkan lagi, kecuali ada lebihnya lain. Tapi kewajiban didahulukan. Jika kita hanya mempunyai uang pas-pasan, jadi uang yang ditabung memang untuk kebutuhan masa depan, untuk bayar kuliah dan beli rumah. Jadi kita mengganti menabung dengan wakaf tunai yang ada jangka waktunya, sehingga bisa kita ambil lagi ketika kita butuh. Uang kita jadi bisa dimanfaatkan untuk umat. Ya, jika seperti ini bagaimana Ustaz? Jika untuk sedekah kita punya uang sama tadi, lebih baik mana Ustaz? Apakah lebih baik sedekah tujuannya sama? Ya sebenarnya sedekah ini tidak usah jadi dimulai dengan sesuatu yang dimudahkan. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi punya duit di kantong, keluarkan. Apa yang sih saya harus sedekahkan tiap hari? Sedekah sesuatu yang kita mampu. Bahkan subhanallah kita menimbahkan air buat orang, memberikan air segelas minum, menunjukkan orang kepada jalan orang yang sesat, itu semua masuk dalam sedekah, semua kebaikan, gitu kan? Jadi kita coba semampunya, Allah alam yang saya tahu. Kalau kita harus bayar kuliah, kemudian target 1 tahun pembayarannya sekian, kita udah taruh di rekening untuk itu. Saya bukan bilang jangan nabung ya, jangan salah faham. Bukan tidak boleh ada uang sama sekali kita simpan, tidak. Tapi prioritaskan sedekahnya. Ada orang tidak, dia memang nabungnya diprioritaskan sehingga tidak pernah bersedekah. Ini yang kita singgung dari tadi nih. Jadi sedekahnya didahulukan. Kalau ada kebutuhan dasar, apa yang kita mau keluarkan bayar kuliah, sudah masuk dalam pemahaman tadi, dia sedekah buat diri sendiri. Itu sudah sedekah namanya, gitu kan? Maka itu didahulukan tentunya, kemudian lebihnya baru dikeluarkan. Saya punya saudara yang senang sekali pinjam uang. Kalau tidak, saya tagih uang yang dipinjamkan terus dipakai untuk modal dagang. Padahal saya sudah tidak saya pun sudah berikan kepada dia modal cukup besar yang sampai sekarang tidak saya tagih. Perlukah saya pinjamkan setiap saat saudara saya butuh modal? Saudara saya ini selalu tidak cukup berapapun modal yang dipinjamkan. Jadi tentu saja begini, pertama kalau orang utang dengan Anda dan sudah sepakat jatuh tempo misalnya sebulan, pertanyaannya mana yang lebih baik, saya tagih atau tidak? Tagih, nggak boleh nggak nagih. Karena kalau kita tidak nagih, kita membiarkan dia dalam kemungkarannya. Orang yang menunda pembayaran utang sementara dia tahu dan dia mampu, itu dosa. Kita harus nagih. Kalau sudah nagih kemudian dia tidak mau bayar, berarti kewajiban kita secara agama sudah lepas. Tergantung kita mau maafin atau menagih lagi, gitu kan? Kalau masalah ada orang sudah pernah utang, kemudian utang itu disepakati akan dikembalikan pada waktu tertentu. Ini tadi kan dikatakan tidak ditagih, mestinya ditagih. Penagihan ini akan memberikan kepada dia rambu-rambu. Kalau dia mau pinjam lagi, tanya mana utang yang sebelumnya. Oh saya tidak bisa karena begini. Baik, kita punya opsi. Beda ya, bersedekah secara umum dengan meminjamkan uang. Kalau kita menghutangkan orang, itu kita punya pilihan. Beda sedekah. Sedekah kita nggak punya pilihan. Kalau ada orang lagi minta, kita dianjurkan memberi semampunya, gitu kan? Tapi kalau ada orang mau utang, kita punya hak untuk nolak. Beda. Hukum hutang dengan hukum sedekah berbeda, gitu kan? Makanya pernah ada orang bilang sama saya, Ustaz, ada orang yang minta kepada saya, tapi saya mau kasih dia, cuma orang ini keseringan minta. Kadang-kadang saya merasa beban kalau dia datang minta, apalagi dia selalu mengatakan utang, padahal sebenarnya nanti juga nggak dibayar gitu. Saya bilang kalau begitu solusinya niatkan sedekah. Tidak usah niat utang, karena kalau utang Anda punya hak menolak. Kalau tidak mau menolak maka niatkan sedekah. Insya Allah sudah ya terjawab itu. Diriwayatkan Abdurrahman radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu dalam hal ini tentang solat. Apakah lupa rakaat masih melakukan sujud sahwi 2 kali dalam keadaan duduk sebelum salam lalu salam? Halaman 444. Pertanyaan, apakah sujud sahwi itu dilakukan 2 kali? Apa bacaannya? Bagaimana jika lupa dan ingatnya setelah salam? Jadi memang ada 2 riwayat yang tadi Abdurrahman bin Auf dan ada riwayat yang lain. Sujud sahwi itu ulama bahas dalam bab sholat ada 2. Ada yang dikerjakan sebelum salam, ada yang dikerjakan sesudah salam. Kalau seseorang mengingat kekurangan sholatnya, kelalaian dalam sholatnya itu sebelum dia salam, jadi misalnya tadi kayak kasus hadis Abdurrahman, rakaat pertama atau rakaat kedua ya, kembali ke rakaat pertama, pilihan lebih sedikit. Atau pas sudah kita sudah terakhir ragu 3 atau 4 ya, sholat duhur misalnya, kembali ke 3, gitu kan? Maka berarti kita akan nanti kita sudah ingat dalam sholat nih, ragunya tadi dalam sholat, kita sujud sahwi sebelum salam. Hadisnya tadi
Yang diriwayatkan Imam Bukhari, Abdurrahman ibn Auf menyampaikan kasus waktu berkumpul sama Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ajma'in. Ini jelas. Tapi kalau seseorang sudah selesai tutup sholatnya, sudah salam, kemudian tiba-tiba ada yang ingatin di sebelah, Pak, kayaknya tadi sholatnya masih kurang 1 rakaat deh, misal. Atau misalnya tiba-tiba kita habis salam, duduk, lagi zikir, kayaknya tadi saya kurang 1 rakaat, baru ingat. Maka itu hukumnya langsung berdiri, kerjakan rakaat yang kita lupa, kemudian sampai tahiyat, salam, habis salam baru sujud sahwi. Karena ingatnya setelah sholat. Ini hadis Bukhari menjelaskan. Dalam hadis Bukhari dijelaskan pernah Nabi SAW sholat asar, begitu rakaat kedua, tahiyat pertama, Nabi SAW sudah salam. Maka sahabat semua ikut salam, gitu kan? Lalu Nabi SAW berzikir seperti tidak ada apa-apa gitu. Habis berzikir, Nabi SAW berdiri menuju ke pintu masjid. Biasanya tradisi beliau SAW, habis berzikir beliau tidak berdoa, tidak apa, langsung berdiri ke pintu masjid lalu berdiri menunggu siapa di antara sahabat yang ingin konsultasi, ingin apa berbicara sama beliau gitu kan. Berdiri di depan pintu nunggu orang keluar. Maka sahabat-sahabat pada saat itu diantaranya Ibnu Abbas meriwayatkan hadis ini mengatakan, saya ingin menegur tapi di dalam saf sholat ini ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat senior tapi nggak ada yang menegur Nabi SAW. Maka sampai ada datang satu Arab Badui datang mendekati Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, depan pintu, apakah turun wahyu sekarang mengubah sholat dari 4 menjadi 2? Turun nggak wahyu itu? Gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan, apakah anda, dari dia bilang, apakah anda lupa atau turun wahyu mengubah sholat dari 4 menjadi 2? Kata Nabi SAW, saya tidak lupa dan tidak turun wahyu. Artinya Nabi SAW yakin itu 4 rakaat gitu. Maka beliau pun dalam hadis ini dikatakan memegang tangan sahabat tersebut lalu membawanya ke dalam masjid yang waktu itu kebetulan sahabat belum yang lainnya belum bubar. Kata Nabi SAW, benarkah yang orang bilang ini? Saya sholat 2 rakaat tadi. Kata mereka, benar ya Rasulullah. Maka Nabi SAW segera kembali ke mihrabnya, lalu takbir, semua sahabat ikutin ditambah 2 rakaat sampai salam. Setelah salam baru beliau sujud sahwi. Kenapa? Karena ingatnya setelah salam. Maka sujud sahwinya setelah salam. Kalau ditanya apakah 2 kali, jawabannya iya 2 kali sujudnya. Dan diantara 2 duduknya itu tidak ada bacaan apa-apa, ya, cuman sujudnya saja. Ini umumnya ulama mengatakan boleh membaca doa-doa sujud. Abdurrahman bin Auf, saudara sepupunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat ini orang yang doanya manjur. Ketika beliau di Mekah pada saat itu, beliau telah buta. Orang-orang mendatanginya berbondong-bondong. Setiap orang meminta kepadanya agar berdoa untuknya. Maka Sa'ad mendoakan hal tersebut, disebutkan di halaman 483. Ini sebenarnya pertanyaan nanti ya. Pada saat Sa'ad bin Waqqas kita bahas. Karena halaman 483 belum dibahas gitu. Bagaimana jika banyak orang yang meminta didoakan oleh ustadz, kiai, habib atau orang yang dianggap soleh agar didoakan sesuai dengan hajatnya? Kalau orang yang sedang kita minta tolong didoakan itu hidup, masih hidup, boleh. Banyak sahabat datang kepada Nabi SAW minta didoain, nggak ada masalah. Abu Hurairah pernah minta didoain ibunya, gitu kan? Abu Qatadah pernah diminta agar didoakan matanya. Seorang wanita yang kena penyakit ayan pernah datang meminta agar didoakan oleh Nabi SAW. Kalau Nabi masih hidup boleh, gitu kan, tidak ada masalah masih. Tapi kalau sudah meninggal nggak boleh lagi. Karena memang waktu Nabi SAW sudah meninggal, tidak pernah ada sahabat satupun yang datang ke kuburan Nabi SAW lalu meminta-minta kepada beliau. Kenapa Bilal dan sahabat lainnya masih membunuh Umayyah yang pada saat itu Umayyah sudah jadi tawanan perang? Apakah tawanan perang boleh dibunuh? Sebenarnya di sini kasusnya si Umayyah masih belum masuk dalam umumnya tawanan perang, karena dia tadinya masih di kancah peperangan. Tawanan perang itu nanti kalau sudah digiring sampai di pemimpin, ini pemimpinnya, amir peperangan, ini tawanan, dikumpulin semua baru dihitung tawanan perang. Selama dia masih di kancah peperangan, belum masuk dalam tawanan yang dikumpulin, maka itu masih dianggap kafir harbi, orang-orang yang di kancah peperangan, gitu kan. Dan Bilal waktu itu lihat, kan makanya tadi saya ceritakan, Abdurrahman bin Auf ingin membawa Umayyah kemana? Ke kemahnya Nabi, kan gitu. Supaya dikasih tahu ini loh tawanan saya. Tapi sebelum tiba di kemah itu ketemu Bilal. Jadi sebelum ketemu sama pimpinan perang, itu ketemu dengan Bilal dan Bilal melihat ini pimpinan orang kafir. Maka beliau pun akhirnya ya membunuhnya. Jadi belum sampai kepada pimpinan perang.
Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, maka Nabi SAW bersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Saat menawarkan untuk membagi keluarga dan hartanya, bahkan sampai ditawarkan 2 orang istri yang dipilih untuk dipilih dan mau menalaknya. Halaman 443. Pertanyaan, apakah hal ini dibolehkan menawarkan istri kepada sahabat? Ya, tentu saja ini perilaku Abdurrahman saat kepada Abdurrahman. Dan ulama sepakat mengatakan ini bisa dijadikan sebagai sebuah hukum. Kalau ada seorang muslim muhajir dan seorang di satu negara Islam, dan ada seorang muslim memiliki lebih dari 1 orang istri seperti Sa'ad, dan dia ingin menolong saudaranya ini agar punya pasangan, itu dibolehkan. Tapi di sini kasusnya Sa'ad memiliki 2 orang istri, yang dia tawarkan salah satunya, itu pun penawaran, dan sudah saya jelaskan tadi hukumnya. Abdurrahman ketika ditunjuk menjadi khalifah oleh Utsman, kemudian dia berdoa dimatikan. Sebelum itu apakah boleh berdoa minta mati? Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, janganlah kalian berharap kematian. Tapi kalau seseorang di antara kalian merasa memang perlu mati itu, artinya lebih baik saya meninggal, maka dia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah aku kalau kehidupan lebih baik untukku, dan matikanlah aku kalau kematian lebih baik untukku. Artinya boleh seseorang mengatakan itu, tapi dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menerima itu. Ini juga pernah terjadi ya, bukan cuma kepada Sa'ad bin Rabi', ya, pernah terjadi juga kepada Sa'ad bin Mu'adz, salah satu pimpinan Ansar juga yang lain. Itu pada saat terjadi perang Bani Quraidah, waktu terjadi perang Ahzab, beliau sempat kena anak panah dan beliau sudah sakit parah. Maka beliau berdoa mengatakan, ya Allah, janganlah engkau matikan aku kecuali setelah aku menyelesaikan urusanku dengan Bani Quraidah. Artinya dia ambil keputusan di situ. Lalu Allah SWT betul-betul mematikan setelah Bani Quraidah. Ini banyak terjadi di kisah-kisah orang soleh kita. Tapi mengembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ekspansi tidak memasuki seluruh Eropa? Ini tentu historinya panjang ya. Tetapi pada saat Islam sudah masuk ke Spanyol, dan Spanyol itu kalau kita lihat secara peta, sebenarnya Spanyol itu sudah masuk lebih dari 1/4 Eropa. Kalau kita lihat petahnya, Spanyol itu besar sekali ya. Dulu Spanyol itu masuk juga Portugal masuk di dalamnya. Itu dulu besar sekali, memang besar sekali. Kalau dilihat lokasi wilayah, kalau saya tidak salah, Spanyol itu sama besar dengan wilayah-wilayah sebagian besar Eropa yang lain, gitu. Jadi memang sudah sebagian besar masuk pada saat itu. Dan ekspansi Islam sudah sempat sampai ke wilayah selatannya Perancis. Ini ada bahasan sendiri tentunya. Tetapi pada saat itu terjadi kegagalan perang, ya, yang dikenal dengan Balat Syuhada. Ada perang Balat Syuhada karena ada pasukan muslimin yang terkalahkan, maka ada instruksi dari pimpinan pada saat itu yang ada di wilayah Murabitin namanya ya, wilayah di Afrika. Itu mereka mengatakan, daripada kita ekspansi sekarang, kita benahin dulu keadaan Spanyol yang sudah dikuasain, nanti baru diekspansi. Cuma subhanallah, ekspansi setelah itu banyaknya melalui dakwah, sudah bukan lagi peperangan. Dan Islam sudah banyak dikenal pada saat itu di wilayah Eropa. Sampai sejarah Eropa tertulis bahwasanya pada zaman kejayaan Islam, bukan cuma zaman Umayyah dulu ya, atau Murabitun tadi yang saya sebutkan, itu di zaman Utsmaniyah saja, Eropa, negara-negara Eropa itu banyak sekali di antara mereka yang masuk dalam Islam. Bahkan mereka menjadikan wilayah pakaian-pakaian, tradisi-tradisi mereka, makanan mengikuti umat Islam. Saya punya cuplikan foto yang hitam putih ya, itu dari salah satu buku rujukan di Eropa tentang sejarah Eropa yang ditulis oleh beberapa sejarawan dari Turki. Itu menyebutkan, dan ada foto dipasang situ, kalau ratu-ratu ya, raja Eropa dulu itu rata-rata pakai cadar karena mengikuti ratu-ratu yang ada di Utsmaniyah, gitu kan. Dan mereka menganggap itu pakaian yang modern pada saat itu. Sayangnya sekarang terbalik ya, umat Islam mengikuti mereka. Kalau zaman dulu malah kita yang dicontohi. Bahkan dikatakan beberapa pastor dan pendeta itu mengeluh pada saat itu, mengatakan kita sayangkan banyak anak-anak muda kita, justru mereka selalu mencontohi umat Islam di pakaian, di makanan. Bahkan seseorang di antara mereka kalau mau melamar seorang wanita, itu merupakan sebuah kebanggaan dan dianggap orangnya cerdas kalau dia bisa berbahasa Arab, gitu kan? Karena bahasa Arab dipakai oleh kaum muslimin pada saat itu. Ini baru sekitar 100 tahun yang lalu saja kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, akhirnya umat Islam terpuruk.
Apakah memberikan sebagian gaji kita untuk orang tua itu termasuk sedekah? Tentu saja. Tentu saja. Sedekah yang besar itu adalah buat diri sendiri, kemudian buat kerabat-kerabat terdekat, diantaranya orang tua, istri dan anak, gitu kan, itu semua sedekah. Apakah sedekah yang akan kita berikan harus kita pilih-pilih kepada siapa yang diberikan? Tentu saja boleh ya. Kalau misalnya ada opsi, misal ada orang yang kita lihat tadi sahabat, ada satu orang miskin muslim dan ada satu orang miskin kerabat. Maka dia tanya, siapa yang saya kasih? Kata Nabi SAW, kalau kau kasih kerabatmu maka akan ada ya pahala double. Maka ini berarti dibolehkan. Ini kalau seandainya memang kita sudah jelas-jelas mau sedekah dan ketemu dua orang ini. Tapi kalau seandainya tidak, misal lagi di jalan ada orang miskin gitu kan, kemudian kita lihat mau diberikan ke dia, syaitan goda, nanti aja di depan mungkin ada orang yang lebih miskin. Nah itu tidak, itu nggak boleh diberikan pada saat itu. Bolehkah kita ketika sedekah ada keinginan untuk menjadi kaya? Boleh, kenapa tidak? Boleh insya Allah. Dari tadi kita sudah jelaskan itu. Soal bagaimana hukum ngasih uang buat orang yang minta-minta, sedangkan ada peraturan yang mengharamkan ngasih buat orang minta-minta. Kita situasinya, lihat kondisinya, gitu kan? Sampai sekarang setahu saya LSM di Indonesia ini lagi berdiskusi dengan pemerintah kita. Karena kebanyakan orang-orang, ada memang orang-orang yang minta-minta banyak di jalan-jalan itu memang orang yang menjadikan sebagai profesinya. Ini negatif. Tetapi banyak orang yang memang susah, gitu kan? Dan ternyata LSM mengatakan pemerintah sampai sekarang belum menanganin itu. Jadi cuma dilarang, ditangkapin, kemudian sudah nggak diurus gitu. Maka akhirnya mereka terbengkalai. Makanya banyak LSM yang mendatangi rumah-rumah mereka di pinggir-pinggir kali. Memang mereka susah. Sekarang kalau nggak dibantu, pemerintah nggak bantu, siapa yang mau bantu? Jadi kita lihat kondisinya, gitu kan? Lihat kondisinya. Saya pernah lihat ada satu bapak jalan di Condet di beberapa waktu lalu. Lewat jalan saya mau pergi taklim, subhanallah begini saya lihat pakai baju batiknya sudah tua sekali, kopiah hitamnya kotor sekali, gitu kan? Keadaannya luar biasa, bawa tas, susah jalan. Saya lihat dari keadaannya memang orang susah nih. Kebetulan saya telepon, saya sudah jalan, saya telepon ke restoran, saya tanya, ada manajernya, saya tanya, akhi tolong ambil uang di laci, berikan berapa saja ke orang ini, berapa yang antum pas buka laci ada, berapa saja berikan ke dia. Ini orang susah, kejar ciri-cirinya seperti ini. Saya jalan, sudah agak jauh, sudah di ujung Jalan Raya Condet, sudah dekat di Wisartika, terus saya ditelepon sama dia. Ustaz, saya nggak ketemu orangnya, saya udah keluar, sebab saya bilang coba dia akan lewat depan restoran. Ternyata dia bilang sudah nggak ada orangnya, dan saya bilang keluar naik motor, akhi kejar, insya Allah ada. Dia keliling sampai ke lampu merah, menuju ke Simatupang nggak ada, gitu kan? Orangnya sudah nggak ada. Terus saya bilang, ya Allah ini gimana nih? Lewat nih, sayang orang ini memang mestinya kita kasih sedekah. Karena saya punya pengalaman sebelumnya yang saya tidak bisa lupa seumur hidup saya, teman-teman sekalian. Makanya amal soleh jangan ditunda, gitu kan? Ada pernah orang miskin ibu-ibu di bawah pohon di depan pengajian saya di Kampung Melayu, sama anaknya kecil, bajunya kotor sekali, luar biasa, sudah kelihatan orang susah. Dia berikan isyarat minta uang sama saya. Saya waktu itu niat mau bantu, tapi karena saya tidak berpikir lagi azan duhur, takut ketinggalan sholat qobliyah dan juga sholat duhurnya gitu. Masjid lumayan jauh. Saya bilang sebentar ya bu, maksud saya sebentar habis taklim. Subhanallah saya balik, habis sholat ibu itu sudah nggak ada. Saya cari-cari nggak ada. Saya naik mobil 3 kali mutar situ saya nggak ketemu. Lalu saya nyesal. Saya bilang sama diri saya sendiri sambil muhasabah. Berapa lama tadi Khalid kalau kau korek kantong kamu dan berikan dia? Hitungan detik. Lalu saya menyesal, saya sesali seumur hidup kenapa saya tidak beri pada saat itu. Padahal kesempatan buku amal saya dicatat tuh pada detik itu, tapi saya terlalaikan dengan syaitan. Saya nggak mau kehilangan lagi nih. Saya bilang sama manajernya tadi, saya bilang, akhi tolong antum naik motor. Seingat saya, ya Allah ini mudah-mudahan tidak terulang kasus Kampung Melayu nih, gitu kan. Maka saya bilang, coba antum keluar naik motor. Saya tiba-tiba teringat, saya Allah tunjukkan di mana orang ini. Tiba-tiba saya mengingat ada satu gang antara tempat saya dengan ujung jalan Condet lampu merah Simatupang itu ada gang. Saya bilang coba antum ke gang itu, ciri-cirinya begini. Mungkin antum dapatkan dia. Subhanallah dia ke sana dia dapat. Kemudian dia telepon saya, ini Ustaz sudah dapat, bahkan saya dikirimin fotonya di WhatsApp. Ini Ustaz orangnya, gitu kan. Maka saya bilang, ya betul, alhamdulillah ini orangnya, dikasih lah, gitu kan. Dan dia terima kasih. Tapi di sini kita lihat kita boleh memberikan orang seperti ini. Kira-kira bagaimana kalau kita tidak bantu? Mungkin yang dimaksudkan ini kalau kita lihat orang itu dasarnya memang penipu atau orangnya banyak hal-hal dasar lah yang kira-kira kita anggap itu misal ya, saya lihat di lampu merah ada orang yang penuh dengan tato, anting-antingnya banyak, wah tidak ada sudah nggak ada cahaya sedikit pun di wajahnya. Orang seperti ini, ya Allahu alam. Kalau saya lihat tidak dibantu gitu kan, yani
Kita memberikan kepada orang lain mungkin ya, karena memang ada hal-hal yang negatif. Tapi kalau ibu-ibu yang susah, kesian gitu kan, dan seterusnya itu lebih baik. Pak Ustadz, kira-kira kita yang hidup di zaman sekarang masih ada potensi atau tidak untuk menyamai derajat para sahabat atau melebihi derajat para sahabat Rasulullah di akhirat kelak? Karena ketika saya menasihati teman saya atau keluarga saya untuk mencontohi para sahabat, mereka selalu membantah itu. Karena para sahabat tidak bisa disamakan dengan kita, seolah-olah kita tidak akan pernah bisa menyamai para sahabat. Tentu saja begini teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita kisahnya. Dalam buku ini kita lihat, ini ada 4 jilid, teman-teman bisa lihat di depan. Ini saya lihat di sini ada 9 sahabat. Ini ada 8 sahabat di buku ini. Belum buku-buku yang lainnya, yang 3 jilid mungkin ada lebih puluhan orang sahabat barangkali. Semua ini ternukil kepada kita dengan riwayat-riwayatnya, dengan kisah-kisah pengalaman hidupnya. Untuk apa Allah sampaikan kepada kita? Untuk dicontohi, gitu kan? Abu Bakar dijamin surga, Umar dijamin surga, Utsman. Apakah itu hanya sekedar dikenang begitu saja? Tidak. Tujuannya untuk kita menciplak hidup mereka. Mereka manusia seperti kita. Mereka juga punya waktu 24 jam, mereka punya istri, punya anak, punya kegiatan, punya aktivitas, senang, sedih, susah, ya, gembira. Jadi kita ciplak hidupnya. Kalau kita ikutin, bukan mustahil kita bersama mereka di surga. Bukan mustahil kita dapat jaminan surga. Karena sabda Nabi SAW, ada 70.000 dari umatku masuk surga tanpa hisab. Bahkan ada riwayat yang lain menambahkan setiap satu orang bersama mereka 70.000 yang lainnya, gitu kan? Jadi banyak sekali jumlahnya sebenarnya. Maka bukan mustahil. Tapi kalau kita mengalahkan sahabat, saya nggak tahu. Ini sulit ya. Untuk menjawab ini saya tidak bisa terus terang, karena kita memang sudah sebutkan tadi hadis Nabi, kalau seseorang di antara kalian berinfak sebesar Uhud, emas semua, tidak akan bisa menyamai 1 mud, bahkan setengah mud mereka, setengah genggam mereka. Maka mungkin untuk mengalahkan mereka, Allahu alam, sulit. Tapi kalau untuk sama itu bukan mustahil. Allahu alam. Ini yang saya tahu. Mungkin sampai sini dulu teman-teman sekalian. Maaf saya nggak bisa baca yang lainnya. Insya Allah di waktu lain kesempatan Anda bisa hadir. Ada pengajian kita di masjid ini setiap hari Rabu malam. Itu selalu ada pengajian rutin kita di sini. Kajian dosa-dosa besar, silakan dihadiri dan boleh bertanya sampai jam 9 malam. Sebelum kita tutup, saya akan menyampaikan ada beberapa program yayasan yang sedang saya bina dan saya bentuk. Yang pertama itu, siapa tahu di antara ikhwah akhwat punya informasi, kami akan buat Islamic Center dan saya akan bina di situ. Insya Allah saya akan menetap di satu tempat nantinya. Belum tahu di mana. Saya berharap di Jakarta, baik itu dalam bentuk tanah wakaf atau misalnya memang mau partisipasi untuk mengumpulkan dana dan kita bangun bersama-sama. Dan saya berpikir untuk punya Islamic Center, dan di situ saya akan kader, artinya coba semampu saya memiliki kader-kader dai yang bisa kita buat kelas pelatihan dai. Mungkin di sana ada pelatihan-pelatihan kegiatan-kegiatan agama umumnya lah ya. Dan cukup banyak kegiatan yang sudah saya programkan di yayasan yang rencananya itu. Jadi ini program yang pertama yang kita harapkan mudah-mudahan ada. Siapa tahu ada di antara muslimin yang berpikir untuk wakaf tanah, untuk amal jariah dan seterusnya. Untuk bangunan, saya sudah dapat penawaran dari seorang ibu dokter, jazakallah khair. Beliau memang mengatakan mau membangun masjid buat ibunya ya, dan tadinya di Kota Malang ya, ada tanahnya itu sudah cukup besar, sekitar 1.500 meter, dan sudah ada anggaran buat masjid beliau siapkan. Masya Allah, anggaran masjidnya lumayan, 1,5 M dia kasih. Dan dia bilang, ini Ustadz silakan. Terus saya tadinya berpikir ya sudahlah dibangun di Malang. Lalu saya berpikir, saya bilang sama dia, Bu begini aja Bu, kalau di Malang saya harus bolak-balik Jakarta Malang mengawasin. Kenapa enggak sekarang tanah di Malang dijual, kemudian jadikan duit kita beli tanah di Jakarta yang bisa dijangkau oleh akses orang di Jabodetabek ini, itu insya Allah lebih baik. Karena selama ini Islamic Center yang memang kita bina sesuai dengan sunnah itu masih jarang sekali di kota Jakarta. Maka itu lebih baik saya bilang, dijual dulu baru kita bangun. Dia alhamdulillah setuju lagi, sekarang tanah di Malang itu akan dijual dulu, kemudian akan digabungkan dana. Dan ini bisa teman-teman bergabung, atau misalnya ada yang mau wakafin tanah juga bisa. Program yang lain adalah kami sekarang lagi memberdayakan dai-dai, memaksimalkan keadaan dai. Perlu teman-teman tahu, ini bukan karena saya dai ya. Sedekah itu kata para ulama, yang paling afdal adalah diberikan kepada diri sendiri dan orang tua serta yang diwajibkan, istri dan anak. Datang setelah itu, setelah orang tua, istri dan anak, adalah sedekah kepada para ulama. Karena ulama-ulama ini adalah pewaris para nabi, gitu kan? Jadi mereka kalau dimakmurkan, maka akan makmur keadaan masyarakat ini. Karena kata ulama, kalau seorang alim itu makmur, maka akan makmur yang lainnya.
Datang setelah alim adalah di sini alim, dai-dai semuanya ada. Datang setelah mereka para mujahid. Datang setelahnya fakir miskin secara umum. Kenapa orang alim lebih didahulukan daripada mujahid? Kata ulama, karena seorang alim bisa motivasi 1000 mujahid. Kenapa didahulukan dari fakir miskin? Karena satu orang alim bisa membuat sabar 1000 orang miskin. Di sini bukan berarti ya mereka itu tidak boleh bersedekah. Seorang alim harus lebih dulu menjadi contoh. Tapi kita berbicara dai-dai kita memang yang tidak punya kemampuan. Maka di yayasan saya buatkan program, adanya pengadaan motor buat dai, adanya tunjangan bulanan. Ada beberapa dai-dai yang masya Allah dakwanya luar biasa, tapi kehidupannya memang masih susah gitu. Maka saya buat tunjangan-tunjangan, ada 3 juta per bulan, ada 5 juta per bulan. Nanti semua kebutuhannya di istilahnya dipenuhi, berasnya, gulanya, listriknya, semua kita tanggungin gitu. Dan itu insya Allah ada pahalanya, karena satu orang dia itu sudah cukup kita panen pahala sekian banyak umat yang didakwahinya, gitu kan. Tentu juga dai-dai ini disortir, dipilih ya. Kemudian juga termasuk berhubungan dengan dai, ada pengadaan laptop, ada pengadaan perpustakaan dai gitu kan, ada pengadaan pembiayaan untuk anak-anaknya dan seterusnya ya. Kemudian ada kegiatan sosial seperti pembuatan sumur ya, penggalian sumur di beberapa daerah, kemudian penebaran buku-buku agama Islam, penyebaran busana muslim dan muslimah ya secara gratis. Ini semua kita lakukan. Dan ada penerimaan alokasi zakat mal gitu kan, itu kita alokasikan kepada orang-orang yang berhak. Dan terakhir itu kemarin saya sempat menanyakan fatwa karena ada seseorang jemaah yang datang kepada saya mengatakan, Ustaz, saya punya bunga bank yang saya tidak tahu harus apakan, apakah saya tinggalkan di bank atau saya ambil. Maka saya bilang, saya tanyakan fatwanya dulu, saya coba pastikan beberapa artikel, saya coba kumpulkan data-datanya, saya teleponkan langsung ke Madinah ke beberapa masyayikh. Ternyata bunga bank itu boleh ditarik, bank konvensional, tapi hukumnya kembali kepada hukum umum, tidak ada yang punya harta itu. Jadi kembali kepada haknya Allah Subhanahu wa taala, dan boleh dialokasikan bukan untuk kebutuhan pribadi tapi untuk kegiatan sosial seperti perbaikan jalan, jembatan, kemudian paving blok jalan, kemudian got dan seterusnya, ini semua dibolehkan. Maka saya buka akhirnya di program yayasan pengalokasian bunga bank itu tujuannya untuk kegiatan tadi. Karena umumnya fatwa ulama yang saya temukan, kalau seandainya dikhawatirkan bunga bank itu, apalagi dia harus membuka di bank konvensional tadi, akan digunakan oleh orang-orang pemilik bank untuk kepentingan agama mereka, kayak bangun gereja, tempat-tempat ibadah, maka ini ya tidak dibolehkan. Kalau dia tahu jelas dipakai untuk itu, maka ditarik dan dilemparkan ke kegiatan-kegiatan sosial. Tentu bukan, dia tidak dapat pahala di sini ya. Orang yang menarik bunga bank garis bawahi tidak dapat pahala dari kegiatan sosial, karena itu bukan uang dia. Jadi ini beda, makanya sedekah secara umum, bunga bank nggak ada pahalanya. Itu hukumnya kembali kepada hukum asal, hukum tidak ada pemiliknya, jadi hukum haknya Allah. Makanya kita alihkan kegiatan sosial dan jangan dianggap ini berarti sudah punya banyak amal jariah. Nah ini hal-hal mendasar yang mesti diketahui. Juga terakhir teman-teman sekalian, di yayasan juga saya buka untuk kurban. Kalau ada yang mau ikut partisipasi silahkan di beberapa wilayah. Ya, itu ada nilai-nilai tertentu tentunya, yang umumnya mungkin sudah orang-orang tahu. Kambing dan sapi, tapi ini saya tidak sebutkan nilainya karena dalam masjid. Tapi itu insya Allah kalau ada yang berminat bisa tanya saya nantinya, kita akan adakan itu insya Allah. Dan yang terakhir ada program umroh untuk para penghafal Al-Quran. Ini juga insya Allah akan kita alokasikan dana umrohnya setelah haji nanti, dan para penghafal Al-Quran kita gilir untuk bisa umroh. Allahu a'lam. Mungkin begitu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada yang belum sempat saya jawab ya pertanyaannya. Semoga sekali lagi semua apa yang sudah kita lakukan terdahulu kalau salah diampuni, diganti pahala oleh Allah. Semua yang kita kerjakan dari kebaikan diterima, dan juga yang belum kita kerjakan sudah diterima. Dan juga seluruh muslimin yang sakit disembuhkan, yang punya utang dilunasi utangnya, yang belum dapat hidayah diberikan hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Dan tidak henti-hentinya kita berdoa agar saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada diberikan kemenangan, keikhlasan, dan juga Allah muliakan Islam di tangan-tangan mereka, serta Allah partisipasikan kita dengan pahala baik dengan doa kita, dengan harta dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang sedang melihat kita, malaikatnya sedang menghadiri majlis yang mulia ini, menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.